jangan berekspektasi juga Iya. pasangan kita mau gimana. Benar. Oke, perkenalkan diri dan statusnya gimana nih? Oke, dari gue ya. Nama gue Timothy. Buat status sekarang Taken. Nama aku Ainon, kalau buat status sekarang lagi Taken. Oke. Perkenalkan, nama saya Azam. Baru putus. Enggak ya? Enggak. Putus. Telah putus selama pandemi. Nggak pernah putus selama pandemi. Ya Udah lanjut dulu. Nama aku Putkam, sama pernah putus, tapi nggak gara-gara pandemi sih, cuma selama pandemi gitu. Yo putusnya pas pandemi. Dua-duanya Taken lah ini ya, Ainun dan Timothy. Oke. Kalau dari Timothy, udah berapa lama lo pacaran? Kalau gue sebulan 2 minggu lah. Sebulan 2 minggu. Berarti pas pandemi berarti ya? Iya, kurang lebih. Kalau Ainun? Kalau aku udah setahun sebulanan. Setahun sebulan, berarti Iya. sebelum pandemi ya? Atau sebulan sebelum pandemi. Sebulan sebelum pandemi berarti ya? Berarti udah melewati 2 masa nih berarti Ainun ya? Kalau gue sih ya standar aja sih karena masih baru bentar juga ya. Paling kayak ya jalan-jalan, terus makan. Ya klise aja kayak gitu-gitu aja sih. Cuma makan sama jalan-jalan doang nih jadinya? Iya Nggak sih. pernah nginep nggak pernah ya? Enggak sih kayaknya Oh, enggak. belum pernah. Oke, nggak apa-apa. Kalau dari aku sih nggak beda jauh sama Bang Tim kan sih ya. Udah main-main juga udah pernah. Cuman ya mungkin kalau aku udah di fase yang agak gonza apa namanya? Apa? Ya, udah. Serius? Enggak serius lah, cuman kayak pernah lah ada fase di mana semuanya capek, jadi udah melewati fase senang sama capeknya. Oh, gitu. Ya udah nggak ada yang bisa dipertahanin aja sih sebenarnya. Gitu. Kenapa tuh? Ya harus terlalu banyak yang harus diubah gitu loh, kayak Ya penyebabnya jam. Sebenarnya kalau penyebab utama gue gak tahu sih, karena pas kemarin itu gue lagi pokoknya effort banget, gue lagi sebenarnya benar serius. Terus ya kayak biasa kalau misalnya gue serius sama cewek, itu guenya yang ditinggal. Serius tapi sumpah, demi Allah, demi Allah. ya. Tapi lu emang terlihat sedih gitu ya? Hah? Maksudnya emang sedih beneran tapi? Pas gue kemarin sempet sebenarnya nggak putus juga sih, emang nggak pacaran, cuman hubungannya diudahin. Nah terus habis itu hitungannya sepihak lah, karena gue juga udah gak dapet afeksi dari dia dari Oktober tahun lalu gitu. Jadi kayak gue gak dapet afeksi 2,5 bulan gitu lah. Kalau aku sendiri sih ya itu tadi, kayak udah nggak ada yang bisa dipertahanin pertama, terus ya anggap udah nggak cocok lah ya, kayak udah nggak ada pemikiran-pemikiran yang kayak oh satu jalan nih, udah nggak kayak gitu. Maksudnya ngobrol aja mungkin udah bukan hal yang nyenengin lagi lah gitu. Terus kayak udahin aja, apalagi gitu lah yang mau dicari. Ada cara simpel lah sih sebenarnya, tapi ya emang nggak mudah untuk dijalankan. Cuman kalau menurut gue kuncinya itu di komunikasi sih, itu yang pertama. Karena di kala pandemi ini yang sering terjadi itu masalah di komunikasi sih biasanya. Misal komunikasinya udah terjalin agak susah, itu yang jadi masalah biasanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bersikap lebih dewasa lagi sih. Jadi kan kita pacaran kan dua pihak yang berbeda lah, dua sifat yang berbeda. Jadi kita mencoba untuk menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain aja. Gitu sih kalau dari gue. Mantap banget nih Mario Timothy ya. Gue liat kayak pakar hubungan Mario Timothy ini. Oh enggak juga. Oke, dari Ainun deh. Udah setahun ngejalanin kan nih, buat kedepannya gimana nih cara mempertahankan hubungannya nih? Kalau dari aku sih cara mempertahankan hubungan tuh ya karena kayak Bang Tim kan kayak
komunikasi itu yang paling utama dalam suatu hubungan. Soalnya kalau nggak ada komunikasi kayak ngapain gitu pacaran ya kan. Sama selain komunikasi juga harus bisa percayalah satu sama lain. Jangan mikir aneh-aneh, jangan overthinking kalau bisa. Ya, mungkin Pesan untuk sendiri juga. Ada nggak? Aku sangat banyak ya, soalnya kan kayak aku sendiri, aku tuh orang yang ngelibatin semua kegiatan aku sama cowok aku gitu. Dan aku tuh bikin si cowok aku tuh pasti dominan di hubungan siapapun ya, nggak cuma yang kemarin gitu. Cuman emang yang kemarin jatuhnya kayak lebih apa ya, lebih jauh aja, kayak semua kegiatan yang hal nggak penting pun aku pasti libatin dia gitu. Bahkan apa ya, apapun lah pokoknya, aku bakal terus-terusan libatin dia. Sampai pada akhirnya aku yang ketika nggak ada dia kayak, aku mau ngapain ya, aku sekarang gimana ya gitu, aku masih bisa nggak ya ngejalanin kayak biasanya gitu. Sampai sesedih itu, tapi kayak, ya gimana sekarang, ya udah. Gitu sih, parah sih dampaknya. Ya kalau ke gue sekarang kayak lebih apa ya, hitungannya lebih mikirin diri gue sendiri dulu sih. Karena jadi tuh yang gue tangkep itu selama pandemi, orang-orang tuh emang lebih apa, self love-nya itu kayak lebih tinggi lah, kayak lu tuh lebih memperhatiin diri lu masing-masing sendiri. oh, Nah, tapi kalau yang menurut gue itu si yang cewek gue yang ini, dia itu jatuhnya udah bukan self love lagi tapi jadi selfish karena dia gak mikirin perasaan gue juga gitu. Jadi gue lebih mikirin diri gue sendiri, terus lebih berusaha ngembangin diri sendiri juga. Tadi bagus dong efeknya. Ya buat kalau sejauh ini jatuhnya iya, tapi kalau pas minggu awal gue diudahin, ya gue sempet rusak juga lah. Gimana ya? Kalau aku meredam amarah, sebenarnya ini bukan hal yang bagus untuk dicontoh sih sebenarnya. Kalau aku tuh kalau lagi marah tuh aku biasanya lebih kayak mendem gitu loh, kayak misalkan dia ngelakuin kesalahan dan aku nggak suka, aku kayak mendem dulu, kayak ya udahlah bisa lebih baik kali ya ke depannya. Terus kayak ya udah aku mendem aja, kayak dia pretend kayak it's okay gitu. Tapi kalau misalkan dia udah melakukan kesalahan itu berkali-kali dan dia cuma kayak minta maaf doang, aku tuh kayak ya jadi marah sih sebenarnya ini, dan jadinya marah kan, cuman kayak capek lah marah-marah juga. Jadi kayak aku lebih senengnya ngambil waktu dulu buat aku dan kayak lupain dulu dia gitu loh, kayak bodo amat gitu, lebihnya ke bodo amat gitu kan, kayak ngambil waktu sendiri. Terus kalau misalkan emang udah baikan, udah pala dingin juga, kalau misalkan ngobrol udah bisa fine-fine aja tanpa baper karena masalah-masalah yang sebelumnya tuh, baru diomongin lagi. Jadi kayak lebih tenang aja gitu. Jadi walaupun ada kalimat yang gak enak dari dia tuh kayak ya udah sih, udah hebat juga. Dan gak akan baper lagi kalau misalkan ngobrol lagi marah tuh, kayak malah jadinya malah makin berantem gitu loh. Jadi kayak ambil waktu sendiri dulu. Love yourself. berarti ngambil waktu sendiri dulu Ainun ya. Iya. Kalau Timothy gimana kalau Timothy? Kalau gue ya, tadi meredam amarah. Kalau gue meredam amarah itu, biasanya gue kalau ada suatu masalah sama cewek gue juga nih, kayak ya kalau udah sampai marah itu berarti emang udah sampai di tahap kayak emang ini udah sebel banget lah istilahnya lah. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh ya kita kalau nggak salah satu itu kayak ya mencoba untuk apa, mencari lah, atau kayak mencarikan suasana, entah kayak apa ya, bercanda-bercanda atau bikin bercanda-bercanda yang kayak agak-agak clingy gitu. Tapi kalau misalkan itu juga udah nggak mempan ya, biasanya kita juga ngambil waktu masing-masing kayak tadi bilang sama Ainun. Kayak buat kita tenangin diri masing-masing, dan nanti setelah udah tenang itu biasanya ngomong kenapa kita diem kayak gitu. Jadi ada apa namanya, ada penyelesaiannya lah gitu. Terus kalau buat menghindari permasalahan, kalau dari gue sih ada yang pernah bilang kayak gini, kayak dalam berpacaran itu atau berhubungan, jangan pernah mengharapkan untuk kita bisa merubah pasangan kita. Nah itu gue setuju banget sama itu, karena ya kita itu dua insan yang berbeda gitu loh. Dan emang kita tuh punya kepribadian, sifat masing-masing. Emang kita nggak akan bisa merubah sifat seorang lawan jenis kita, tapi kita bisa menyesuaikan sifat dan kepribadian kita dengan
lawan jenis kita. Jadi itu makanya kunci dari hubungan tuh salah satunya itu jangan egois gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa saling mengerti dan kita nggak banyak menuntut lah, kurang-kurangnya juga yang kayak ngelarang nggak boleh ini nggak boleh itu, ya itu udah salah satu cara untuk kita menghindari permasalahan sih kalau dari gue kayak gitu. Jangan berekspektasi juga Iya. pasangan kita mau gimana gitu. Benar. Setelah produktif. Produktif. Setelah lah parah. Karena aku bucin parah. Gue sebenarnya mau lagi jadian pun gue produktif, tapi kalau misalnya lebih jatuhnya ya lebih produktif sedikit setelah udahan kan, karena gue jadinya kayak lebih ya udah pengen diri juga gitu. Kalau misalnya sebenarnya gue kalau misalnya pelampiasan gitu lebih ke olahraga sih, jadi kayak ya misalnya lari atau nggak main futsal sama teman-teman, kalau main basket kayak gitu. Kalau menurut gue berarti ya udah Tuhan udah nyiapin yang lebih baik dari itu buat lo. Sumpah, gue mikirnya kayak gitu sekarang. Kalau ternyata balik lagi, Waduh, kalau ternyata balik lagi ya udah berarti itu yang baik buat Tuhan buat lo. Gue tahu lah. Kalau misalnya aku belum siap ngucapin selamat tinggal, nggak akan ada selamat datang yang baru buat aku. Tapi sampai saat ini kan aku belum lupa, jadi kayak aku belum butuhin selamat datang yang baru gitu loh. Kayak udah, aku masih mau sama yang dulu gitu. Sampai saat ini, kita kan nggak tahu besok sore apa gimana kan nggak tahu. Pernah gak galau sambil dengerin lagu Viera? Enggak. Pernah. Definisi jamet. Itu zaman-zaman gue SMP kayaknya gue. Enggak. Dari Enggak. SMP. Aku enggak pernah denger lagu Vera kayak. Maksudnya galauin lagunya kayak enggak ada yang segalau itu. Serem juga, dong lagu apa? Pernah nggak salah manggil pacar pakai nama mantan? Enggak. Oh nggak pernah? Oh gue pernah. Bodoh. Nama mantannya jauh banget gue. Itu ngomong atau di chat? Lagi ngomong, lagi nelfon. Wow. Itu sengaja sih kayaknya. Agak sengaja ya. Waktu baru-baru. Banyak. ketahuan atau mergokin selingkuh. Mergokin Mergokin apa? mergokin Ya, antara ketahuan sama mergokin. ketahuan nggak pernah, tapi mergokin pernah. Kalau aja kebalik. Kalau Azam mah Ya enggak, kan tadi kebalikannya. kan pernah. Ya udah. Enggak, coba satu mau mergokin. Enggak, gue pernah atau- dua-duanya, gue pernah dua-duanya. Nggak pernah dua-duanya. Ceritain singkat deh. Apa tuh? Yang pas ketahuan. Pas ketahuan ceritain gimana Pas singkat. tuh? ketahuan aja deh. Ketahuannya pas Oh, kapan? pas ketahuannya ya udah HP gue dicek. Tautannya dari HP berarti. Terus ada juga sih yang gue ngaku. Basi. Enggak sih, ada juga yang gue ngaku. Oh, banyak ketahuan ya. Enggak jadi. Iya benar. Oh ya bener, gak salah sih kalau Beberapa saya bilang kali kayak lah. gitu. Tapi itu bukan sama yang kemarin, sama yang sebelumnya. Oke. Jadi itu gue kita dikit. Waktu itu gue ditanya lagi chatan sama beberapa cewek. Terus gue cuma nunduk. Terus gue gini. Oke. Dah tuh ya Allah. Kalau Putkam ngegipinnya Mergok. Cuma Masa nggak bukan pernah? sama yang kemarin sih kayaknya, kayak bukan sama yang kemarin. Atau di HP. Enggak, di live terus mereka lagi tiduran gitu. Ceweknya Wow. tiduran di paha cowoknya, terus dia live jam 3 pagi dan yang nonton aku doang. Terus akhirnya dia bilangnya, dan dia beralasan aku nggak pernah ngeliat dia sebagai cewek kok, tapi setelah putus mereka jadian sampai sekarang. Pernah nggak suka sama orang tapi bertepuk sebelah tangan? Ini pernah. Pernah. Gue pernah. Cocok gue main dulu. Pernah lah. Siapa sih yang nggak pernah? Oh, gimana dong ceritanya dong? Eh. Waktu SMA berarti. Enggak deng, akunya yang bertepuk sebelah tangan, dia yang suka, akunya enggak. Oh. Agak beda sama gue ya. Kalau Timur kelihatan dari mukanya. Kalau Timothy. Kalau gue konteksnya di friendzone waktu itu. Kalau aku karena suka sama senior aja kayak mengidolakan aja. Oh, kayak gue tahu di siapa Apa nih. orang SMA juga? Balik. Oke. Oke. Pernah nggak berantem sama temen gara-gara satu cewek atau cowok? Sama temen, jadi Jadi lo berantem sama temen gara-gara lo deket sama satu cewek atau satu cowok? pernah. Sama pernah gue. Oh drama nih dua-duanya. Gue pernah. Drama Banyak nih. banget drama di hidup aku. Lu kayak lebih drama gue sih kayaknya. Oh gimana drama? Kenapa tuh? Kayak gue kurang lebih tuh karena ya satu cewek, tapi udah putus lah konteks habis itu ya. Terus intinya gue tuh satu gengan gitu.
Terus itu gue dari SMP 3 tahun tuh teman main, pas SMA 3 tahun gak pernah ngobrol. Drama. Ya tapi akhirnya sekarang udah temenan lagi, udah ngobrol gue gitu. Kalau aku sama, cuman kayak berantem sama temen tuh karena dia punya pacar dan pacarnya cemburu sama aku, jadi kayak Oh nggak jelas gitu ya? ya nggak jelas gitu. Pasaran Banyak cekin banget. cewek berarti? Hah? Yang cewek sebel sama lu? Yang ceweknya sebel sama aku, temen akunya cowok gitu. Tipikal sih kalau itu, gue tau lah kalau itu. Karena akunya, ya bodo amat. Wih, tadi aja nepuk sebelah tangan kan tadi? Iya mah, dia yang Susah suka, emang, dia bukan suka akunya, kan? tapi ceweknya Jadi yang prima marah. donna tuh susah, soalnya dia emang banyak yang mau nih kayaknya. Iya, kalau lu enggak. Iya, itu bedanya itu aja. Garing. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada. Kan banyak tuh yang gue sempet sering baca tuh di Twitter atau di IG gitu kan, kayak apa nggak mau nyari pacar lah atau nggak mau berhubungan serius dulu selama masa pandemi. Cuman kalau dari gue sih, kalau misalnya pandeminya terus-terusan sampai kiamat, ya lu nggak punya hubungan ntar terus. Jadi ya jalanin aja dulu, kayak coba aja, pasti aja selalu ada solusi lah untuk setiap permasalahan gitu sih kalau dari gue. Sebenarnya apa ya, aku nggak terlalu ngerasain bedanya pacaran waktu pandemi sama sebelum pandemi. Kayak ya sama aja, pacaran mah gitu-gitu aja gitu loh. Yang penting kayak komunikasi bisa, jangan mikirin karena pandemi jauh gini ya. Yang penting selesai satu sama lain gitu aja sih. Oke. Sama aja hubungan Sama aja. gitu aja. Tepuk tangan dong ya. Oh ini sih, mungkin gue bakal ngambil dari yang gue denger juga dari Iqbal Ramadan ya. Cinta itu mudah. Kalau misalnya cinta itu nyusahin, ya lu berdua nggak pantas Ya, ada sangat di dalam sangat. hubungan itu. Iya kayak gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa sendiri udah bahagia, harusnya ketika kalian pacaran, bahagianya itu double. Nggak akan ada patah hati dan lainnya. Pokoknya harus saling melengkapi. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih udah hadir di pengalaman.